Kalau kamu sering merasa bingung, ragu setiap mau entry, dan capek secara mental, besar kemungkinan masalahnya bukan di strategi. Bukan juga karena kamu kurang indikator atau kurang setup. Masalahnya seringkali ada di cara berpikir tentang market. Kalau mindsetnya salah, strategi sebagus apapun akan terasa berat untuk dijalani. Dan di materi ini kita akan bahas bagaimana cara berpikir yang lebih tepat supaya trading terasa lebih jelas dan lebih tenang. Halo teman-teman semua, selamat datang di Bisa Trading, channel yang membahas edukasi seputar trading gold. Dan untuk teman-teman yang baru nonton channel saya, teman-teman bisa tonton dulu video-video kita sebelumnya dari pembahasan dasar sampai ya ke fundamental. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya teman-teman mengerti dengan pergerakan market dan teman-teman bisa analisa tidak hanya memanfaatkan technical analysis, tetapi teman-teman juga mengerti pergerakan market berdasarkan fundamental analysis. Jadi, sebelum kita masuk ke pembahasan kita kali ini mengenai roadmap trader gold berbasis fundamental, saya ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa kita memiliki komunitas trading ya di Telegram, dan untuk teman-teman bisa akses melalui link yang ada di deskripsi video ini. Dan untuk teman-teman juga yang masih mencari broker trading, kita punya rekomendasi broker yang memiliki spread yang rendah dan juga ya withdrawal yang lancar serta zero commission teman-teman. Oke? Dan kita langsung aja ya masuk ke pembahasan pertama kita mengenai ya kesalahan trader pemula. Banyak trader pemula ya yang mencari setup yang sempurna, teman-teman ya. Jadi contoh lah kayak misalnya teman-teman trading menggunakan support dan resistance. Terus teman-teman lihat ya, ada sebuah teknik trading yang bahasa itu lebih rumit ya. Teman-teman berpikir, "Oh, ini kayaknya saya trading bersama dengan bandar atau dengan institusi besar gitu loh. Trading seperti bank atau apapun lah bahasa di luaran sana." Ya. Terus yang kedua, banyak juga trader-trader pemula ini mereka mencari indikator-indikator sakti, teman-teman. Ya, entah indikator apalah bahasa saya nggak tahu juga, teman-teman, karena semenjak ya trading itu mulai lumrah dan banyak orang yang sudah mulai trading, banyak bermunculan indikator-indikator aneh, guys. Ya, indikator-indikator aneh ini membuat ya para trader-trader pemula terus mencari indikator yang mereka anggap itu adalah indikator yang sakti ya, yang bisa membuat win rate mereka ke 100%. Karena trader pemula itu paling sering mengejar win rate, guys. Ya, mereka pengen cari teknik yang ya sempurna, terus indikator yang sakti, win rate-nya tinggi 100% gitu. Mereka nggak mau rugi di market, ya. Pada faktanya market tidak peduli dengan hal itu, teman-teman. Market itu tidak peduli dengan setup kalian, market itu tidak peduli dengan indikator yang apa kalian gunakan, probabilitas seperti apa yang kalian gunakan, ya. Karena pada akhirnya kalian akan merasa bahwa market ini benar-benar tidak bisa ditebak arahnya mau kemana. Yang bisa kita lakukan hanyalah analisa. Yang bisa kita lakukan hanyalah prediksi. Ya, prediksi harga mau naik atau prediksi harga mau turun. Berdasarkan apa? Berdasarkan data, berdasarkan technical yang kita punya, berdasarkan price action yang sudah kita lihat sebelumnya. Oke? Ya, jadi mulai detik ini teman-teman, ya, mulai detik ini, mulai video ini, hilangkan ya 3 kesalahan yang selalu terulang di trader pemula, dan rata-rata trader pemula akan terus terjebak di siklus ini ya, terus gonta-ganti strategi, terus gonta-ganti indikator ya, terus mencari yang namanya win rate tinggi, holy grail teknik bahasanya ya, yang dimana katanya kata mentornya itu bisa kasih kalian profit 100% ya, atau 90% ke atas ya. Jadi kalau teman-teman mengerti dengan backtest, teman-teman boleh backtest hampir semua teknik trading itu punya probabilitasnya masing-masing. Contoh kayak misalnya marketnya sedang trending ya. Market sedang trending, support dan resistance breakout itu lebih berguna daripada kalian trading menggunakan eh, MACD contohnya ya. Tapi kalau marketnya misal sedang sideways ya atau ranging, mungkin MACD atau stokastik bisa berguna ya ketika marketnya sedang sideways. Ya, jadi setiap market condition ya, setiap pergerakan market itu dia punya setupnya masing-masing. Makanya ya saya selalu menyampaikan di webinar kita ya di komunitas bahwa kalau kalian mau trading di market untuk technical analysis, kalian gunain aja beberapa technical analysis satu atau dua yang ini fit atau sesuai dengan keadaan market. Yang pertama marketnya lagi trending, baik naik ataupun turun. Terus yang kedua marketnya itu sedang sideways, yang bergerak di situ-situ aja. Oke, jangan salah kaprah teman-teman ya, jangan melakukan kesalahan-kesalahan yang sama terlalu sering. Dan kita masuk ke urutan berpikir yang benar ya, atau roadmap yang benar untuk seorang trader. Yang pertama itu ya, kalian wajib banget mengetahui yang namanya makro dunia.
Ya, sentimen itu sedang kemana? Apakah ada perang? Apakah ada perang tarif? Atau adanya ketegangan di belahan dunia sana, teman-teman. Yang dimana setiap makro dunia ini bergejolak, ya geopolitik bergejolak, ini akan memberikan dampak langsung ke harga emas. Ya, terus yang kedua, ya kalian juga wajib mengetahui fundamental emas. Fundamental emas itu banyak banget, ya. Karakteristik sampai ke data ekonomi apa saja yang bisa mempengaruhi harga emas. Ya, terus yang ketiga, sentimen market, ya. Sentimen-sentimen seperti narasi di kalangan investor, terus probabilities untuk pemotongan suku bunga, ya. Terus apa lagi teman-teman? Terus data-data ekonomi seperti The Fed yang hawkish ataupun dovish, seperti itu. Dan yang keempat itu baru technical. Jadi dia tuh ada step-stepnya teman-teman. Jadi pertama-tama ya, kalau teman-teman mau ya roadmap yang bagus untuk analisa pasar ya dan pola pikir teman-teman di pasar itu, teman-teman pertama kali wajib lihat makro dulu, lihat geopolitik, ya kan? Ya terus yang kedua selaraskan dengan fundamental, ya. Terus yang ketiga lihat sentimen dan narasi pasar. Baru keempat teman-teman technical. Ya, ketika teman-teman dapat nih 1, 2, 3, 4-nya ini naik, 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 maka teknikalnya teman-teman tinggal cari swing high, swing low aja. Entry di swing low atau nanti breakout entry di swing high. Ya, reminder teman-teman bahwa teknikal itu hanyalah alat ya, bukan kompas. Kompasnya itu di mana? Kompasnya itu di tiga ini. Ya, jadi kompas itu maksudnya seperti apa sih Bang? Kompas itu contoh kayak gini. Ya kalian tahu harganya mau naik, ya kan? Dapat dari tiga data ini marketnya ini mau naik. Maka alatnya untuk kalian bisa entry buy itu apa? Technical analysis. Jadi jangan disamakan fundamental dengan technical. Dua hal ini sama-sama penting teman-teman. Ya. Dan makanya ya di channel ini saya selalu sampaikan kalau kalian trading hanya menggunakan fundamental aja, hasilnya juga kurang bagus. Ya, kalau kalian trading menggunakan technical aja, hasilnya juga kurang bagus. Kalau kalian mau dapat hasil yang benar-benar bagus, kalian trading menggunakan fundamental dan technical. Ya, kalau kalian sudah mulai belajar technical, belajar mengenai fundamental, ya, kalian bisa rasain sendiri gimana perubahan ya dari segi kalian pandang market ya. Melihat market mau naik mau turun, terus kalian pede tahan holding posisi lebih lama dan lain-lainnya. Ya, semua itu akan berubah ketika kalian menggabungkan antara fundamental dan juga technical. Dan semua trader-trader hebat di muka bumi ini, mereka juga trading menggunakan data fundamental, terus mereka selaraskan dengan technical. Nggak ada yang trading technical doang, nggak ada yang trading fundamental doang. Ya, kecuali mereka siap drawdown. Udah itu aja. Oke? So, apa yang harus dilihat setiap hari? Ya, ketika kita mau analisa pasar, ya ini adalah roadmap-nya teman-teman. Ketika kita mau lihat pasar, yang pertama kali kita lihat, kita contoh lah, kita mau lihat mau analisa XAU USD, ya kan? Yang pertama kali kita lihat itu adalah mode pasar. Apakah pasar sedang risk on atau risk off? Kita sudah bahas di video sebelumnya. Terus yang kedua, kita lihat yield-nya. Apakah yield-nya naik atau turun? USD-nya apakah kuat atau turun? Yang ketiga, risk on, ya, dan risk off. Ini sebenarnya masuk ke mode pasar, ya. Risk on, risk off, satu selaras sama mode pasar, gitu. Terus yang terakhir adalah event besar seperti geopolitik ataupun ya ketidakpastian makro global. Atau misalnya makro global sedang optimis. Kayak gitu. Ya, ini wajib teman-teman catat supaya teman-teman mengerti ya, apa saja yang harus teman-teman lihat ketika teman-teman ingin analisa XAU USD ya atau analisa emas. Dan ini adalah kesalahan ya paling fatal dan ini bisa membuat trader itu MC ya karena ya biasanya ketika trader tidak mengerti dengan technical dan fundamental, mereka tidak tahu cara analisa itu bagaimana, startnya itu bagaimana, mereka itu akan trading dengan ya yang namanya keserakahan teman-teman atau FOMO. Ya, jadi yang dimana teman-teman akan ya mengalami kerugian sekali, dua kali ya, terus teman-teman balas dendam. Dia ini kayak berantai guys, ya FOMO dulu, balas dendam, ya kan ketika balas dendam dia makin rugi, dia overtrade, dia makin rugi, tidak sabaran, makin rugi, dan MC. Udah, ya. Semua ini berawal dari apa? Semua ini berawal dari analisa yang tidak benar. Ya, analisa yang aur-auran, analisa yang asal-asalan. Ya, bedanya, kalau kita di komunitas, kita selalu sampaikan semua analisa kita berdasarkan data dan berdasarkan fakta. Ya, yang dimana kita sebutkan, ya di Januari 30, harga emas ini mengalami penurunan setelah ya Trump mengumumkan kandidat terbaru yaitu Kevin Warsh ya untuk menggantikan Jerome Powell ya. Sedangkan kita tahu ya potensinya di sini sangat jelas teman-teman. Potensinya saya kasih tahu sangat jelas. Dolar berpotensi menguat, aset berisiko dan emas bisa berada di bawah tekanan ya. Dan teman-teman lihat sekarang ya di chart XAU USD harga emas mengalami penurunan yang sangat tajam ya. Ini adalah contoh dari chart XAU USD ya. Chart XAU-nya itu turun teman-teman ya sampai ke 4.680 ya. Kita kasih tahu itu di sini guys.
Ya, kita kasih tahu itu di sini, ya, market itu langsung turun. Dan kemarin kemarin pun pagi hari kita juga kasih tahu saat webinar kita. Ya, kenapa market bisa turun di hari ini. Jadi untuk teman-teman yang masuk ya ke komunitas kita juga ada webinar tiap hari. Ya, kita juga ada webinar tiap bulan dan kita juga ada bootcamp. Ya, jadi untuk kalian yang mau masuk, klik aja link yang ada di deskripsi, teman-teman. Karena apa? Karena di sini kita kasih tahu ya dengan jelas bahwa market itu berkemungkinan akan mengalami taking profit karena dolar berpotensi menguat. Karena ya figur Kevin Wars ini adalah orang yang hawkish ya, dan dia akan berfokus kepada inflasi serta suku bunga, teman-teman. Ya, yang ini bisa membuat harga emas masih berada pada bearish momentumnya ya, ketika hal ini benar-benar dikonfirmasi oleh Donald Trump. Ya, marketnya turun ya sesuai dengan ekspektasi dan juga data. Jadi setiap analisa teman-teman itu ada data dan ada fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Kayak gitu. Ya, bukan hanya area support, area resistance, break support, entry sell. Bisa aja break support, entry sell, ya. Tapi pernah nggak ketemu di mana ketika dia break support, marketnya bukan turun kayak gini, tapi dia malah naik kayak gini, teman-teman. Ya, recovery ke atas. Ya, dan di sini pun kita juga sudah sampaikan sebelumnya, ya di hari Kamisnya, ya ada potensi reject pullback di sini, ya rejecting pullback. Kalau teman-teman lihat, market naik sekitar hampir ya 3.000 atau 4.000 pips ke atas. Dan di sini pun kita kasih tahu, ya fokus pasar pada Amerika itu simple, ya. Kalau setelah profit taking di London tidak ada buyer kuat, maka New York cenderung lanjut posisi. Tetapi kalau London muncul buyer on dip, teman-teman, ya New York biasanya ikut beli lagi. Dan ternyata benar ketika ya closing ya candle di jam 22.00 teman-teman waktu Indonesia Barat, ya yang dimana itu adalah London close, muncul deep buying opportunity. Ya, dan di sini kita sudah sampaikan juga, ya di sini kita juga sudah sampaikan pada market insidernya, ya. Saya sudah sampaikan area 5 ribuan ini, ya ini adalah area pemantulan yang ideal. Dan ternyata marketnya sempat naik ke atas. Itu memberikan kita short term, ya, scalping buy. Dan teman-teman yang berhasil dapat udah pasti cuan, gitu loh. Jadi pentingnya kita mengetahui kondisi market, market itu mau kemana, sentimen itu mau kemana, supaya apa? Supaya kita tidak FOMO. Ketika market jatuh kayak gini, banyak banget orang yang sell, guys. Ya, mereka sell di sini, mereka sell di sini, sell di sini, sell di sini. Marketnya naik dulu ke atas, baru dibanting ke bawah. Ini, ya, ketika naik ke atas, mereka sudah MC duluan, baru marketnya sell ke bawah. Ya, kelihatan bahwa market itu sebenarnya tidak peduli dengan teknik kalian. Ya, market itu selalu bergerak sesuai dengan keinginannya. Oke? Ya. Jadi, hindari teman-teman ya kesalahan ya paling fatal dan ini adalah paling mahal juga yang bisa berujung kepada margin call. Ya, dan ini adalah roadmap praktis yang teman-teman bisa lakukan setiap hari. Yang pertama adalah fokus pada bias dulu ya, bukan pada entry. Lalu teman-teman bisa gunain yang namanya risk management. Terus teman-teman wajib menggunakan journal trading dan terakhir belajar siklus market. Kita juga sudah bahas ya mengenai seasonality, siklus market dan juga next kita bahas mengenai proyeksi ekonomi setiap setahun sekali itu mau bagaimana. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa mengerti ya di bulan kapan, di tipe market seperti apa yang ideal untuk teman-teman tradingkan. Oke, karena profit itu adalah hasil dari disiplin dan seriusnya teman-teman terhadap roadmap yang sudah teman-teman tentukan. Ini roadmap yang benar-benar ya bisa teman-teman gunakan dan akan mengubah gaya trading teman-teman. Jadi jangan entry dulu ya, lihat dulu nih, analisa dulu guys. Kayak kita ya, kita analisa terus kok ya. Kita analisa terus, kita berikan analisa di komunitas ya, kita berikan semuanya, kita berikan datanya, kemungkinan market mau kemana, baru kita entry. Analisa dulu, tentukan bias dulu, baru entry. Ya, sebelum entry pun kita lihat dulu manajemen risikonya udah oke belum, ya. Oh ternyata lotnya kegedean, turunin lotnya, sesuaikan lotnya kayak gitu. Oke, ya. Dan sampailah teman-teman ke kesimpulannya, ya. Bahwa gold itu adalah market yang besar, ya. Itu adalah market yang memiliki volume, ya, atau volatilitas yang tinggi, teman-teman. Tidak bisa dilawan dengan ego, maka yang bertahan adalah yang paling disiplin. Ya, karena trader yang disiplin itu adalah trader yang hebat, teman-teman. Ya, trader yang hebat itu adalah trader yang tenang. Ya, saya harap apa yang saya sampaikan ini teman-teman bisa gunakan sebagai insight, edukasi, dan semoga bisa mengubah gaya trading teman-teman menjadi lebih baik. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, channel ini bermanfaat, teman-teman boleh share ke teman-teman yang lain, ya. Dan jangan lupa untuk masuk ke komunitas kita, linknya ada di deskripsi, dan rekomendasi broker kita juga ada di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.